Amukan Gunung Kelut, cerita balas dendam Lembu Sura yang melegenda. Gunung Kelut yang berdiri kokoh di Blitar dan Kediri, Jawa Timur, Jatim merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Walaupun mendapat julukan gunung berapi aktif tercebol dengan tinggi 1731 mdpl, ketika meletus tetap menggetarkan. Sejak abad ke-15, letusan Gunung Kelut telah menelan korban jiwa lebih dari 15.000 orang. Misalnya pada 1586, korbannya menyentuh 10.000 orang. Ketika memasuki abad ke-20, tercatat letusannya terjadi pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, dan 1990. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Kelut dipercaya bukan berasal dari gundukan tanah yang meninggi secara alami. Seperti halnya Tangkuban Perahu, Gunung Kelut terbentuk dari sebuah cerita pengkhianatan cinta seorang putri bernama Dewi Kilisuci terhadap Lembu Sura. Dewi Kilisuci merupakan putri Jenggolo Manik yang terkenal akan kecantikan parasnya. Sementara Lembu Sura adalah legenda rakyat berwujud pemuda berkepala kerbau. Dirinya merupakan putra dari Adipati Blambangan yang dikutuk oleh sang ayah karena kelakuan buruknya. Tetapi Lembu Sura dianggap sebagai pemuda yang gagah dan juga sakti. Pada suatu ketika Raja Jenggolo mengadakan sayembara untuk mencari pendamping bagi anaknya. Lembu Sura kemudian datang untuk mengikuti sayembara. Sayembaranya adalah barang siapa yang berhasil merentang busur sakti Kiai Garudayeksa dan mengangkat gong Kiai Sekardelima, maka orang itu berhak menjadi suami putrinya. Singkat cerita, Lembu Sura berhasil memenangkan sayembara tersebut dan untuk menepati janji, raja akan menikahkan keduanya. Tetapi Kilisuci tidak ingin menikah dengan pemuda berkepala kerbau. Karena itu melalui ayahnya, Kilisuci meminta kepada Lembu Sura sebelum menikahinya harus membuat sumur di atas Gunung Kelut sebagai tempat mandi. Menggunakan tanduknya, Lembu Sura kemudian segera menggali sumur dengan tanduknya. Kilisuci pun kaget melihat kemampuan Lembu Sura yang mampu menggali sumur. Bingung akan kejadian ini, Jenggolo lalu meminta pengawalnya untuk menimbun Lembu Sura hidup-hidup di dalam Gunung Kelut. Ketika ditimbun, Lembu Sura sempat meminta tolong tetapi tidak ada yang membantu. Ketika itulah ada sebuah sumpah yang diucapkan oleh Lembu Sura. Ya, masyarakat Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar, yaitu Kediri akan menjadi sungai, Blitar menjadi daratan, dan Tulungagung akan menjadi danau. Lembu Sura juga bersumpah akan merusak tanah kerajaan Jenggolo setiap 2 windu sekali. Setelah suara itu hilang, seluruh prajurit yang melihat kejadian tersebut menjadi ketakutan, begitu pula dengan Jenggolo dan putrinya. Mereka tahu bahwa Lembu Sura adalah sosok aneh yang sakti. Kemudian untuk menjaga, raja memerintahkan para prajurit membuat tanggul pengaman. Tanggul itu sekarang disebut Gunung Pegat. Selain itu, Jenggolo kemudian berinisiatif melakukan larung sesaji untuk menolak balak sumpah Lembu Sura. Hingga kini, bila Gunung Kelut meletus sebagian masyarakat menganggap itu amukan Lembu Sura kepada raja yang telah mengkhianatinya. Terlepas dari kepercayaan akan sumpah itu, 3 wilayah yang disebutkan tersebut akhirnya memang luluh lantak. Seperti pada letusan Gunung Kelut tahun 1586, menewaskan lebih dari 10.000 orang hingga menjadi akhir sejarah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Walau dalam catatan sejarah Majapahit runtuh pada 1478. Namun para sejarawan mengakui banyak misteri tentang keruntuhan kerajaan ini, termasuk isu soal adanya 2 kerajaan Majapahit. Sejak awal 1900-an, diketahui kawah Gunung Kelut memiliki danau. Keberadaan danau di kawah ini disebut sama berbahayanya dengan lontaran material padat dari letusan gunung. Lontaran kawah ini bisa mencapai sekitar 37,5 km. Sudah adanya magma, bercampur dengan air panas dan masih dipadukan dengan seratusan juta ton material padat yang terlontar. Karena tidak adanya catatan sejarah, kira-kira, inilah yang terjadi pada letusan tahun 1586. Selain itu timbulnya 10.000 korban jiwa ditambah juga karena kelaparan. Pasalnya lontaran material padat, ditambah muntahnya air danau kawah, dan abu vulkanik membuat rusak lahan pertanian. Selain itu diduga tidak ada pasokan makanan yang disediakan dalam jumlah besar kepada masyarakat sekitar. Apalagi saat itu,
dipercaya kerajaan Majapahit pun merasakan dampak letusan. Letusan ini pun dianggap sebagai penutup paripurna dari proses keruntuhan kerajaan Majapahit. Juga menjadi penutup beragam konflik internal zaman itu dan juga legenda kutukan Lembu Sura. Namun tetap saja pekerjaan rumah belum selesai, berdasarkan catatan sejarah, Gunung Kelut memiliki pola letusan berjeda pendek, antara 9 sampai 25 tahun. Walaupun kutukan Lembu Sura tidak lagi relevan sebagai mitos, hal ini bisa digunakan sebagai kode mitigasi bencana. Apalagi percaya atau tidak, selain keberadaan 11 sungai di Kediri, di Tulungagung terdapat Bendungan Wonorejo, sementara di Blitar menjadi sebidang tanah datar di kawasan yang dikelilingi danau dan sungai. Sesuai dengan kalimat kutukan dari Lembu Sura, larung sesaji untuk menolak kutukan. Karena legenda tersebut akhirnya masyarakat Kediri, terutama masyarakat lereng Gunung Kelut, melakukan ritual larung sesaji untuk menolak balak dari sumpah Lembu Sura hingga sekarang. Masyarakat lereng Gunung Kelut juga menjadikan ritual larung sesaji sebagai wujud rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah karena tanah yang subur. Ritual larung sesaji di kawah Gunung Kelut dilakukan dengan melarung hasil kegiatan manusia di bumi atau alam. Ritual ini merupakan bukti adanya keseimbangan antara alam dan manusia. Masyarakat Kediri sangat menghargai alam, salah satu bentuknya adalah melarungkan sesaji ke Gunung Kelut. Masyarakat Kediri meyakini bahwa melalui kegiatan ini alam dan manusia akan memiliki kedudukan yang seimbang. Masyarakat nantinya akan selamat dari protes alam atas hal tidak baik yang dilakukan oleh manusia, juga menunjukkan adanya rasa toleransi agama yang sangat kuat di masyarakat Kediri. Hal ini memang dibuktikan dengan masyarakat yang mengikuti ritual tidak hanya berasal dari agama Hindu dan Buddha, tetapi juga dari agama lain. Dari peristiwa ini bisa dilihat, walaupun mayoritas masyarakat Kediri beragama Islam namun mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu berterima kasih kepada alam. Bagi masyarakat Jawa hal ini disebut Ibu Bumi, Bapa Aksa, yang artinya bumi adalah simbol ibu yang memberikan kesuburan tanah sebagai tempat kegiatan pertanian. Sementara Bapa akan disimbolkan sebagai langit yang memberikan keberkahan dalam bentuk hujan. Ajaran ini sesuai dengan ritual larung sesaji yang mengajarkan cara menyayangi, melindungi, dan menghormati bumi beserta langit sebagaimana melakukannya kepada orang tua. Jika kita merusak bumi, langit pun akan marah. Ada beragam sesaji yang akan dilarung saat perayaan ritual, seperti nasi, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Selain itu masyarakat juga membawa dua jenis tumpeng, yaitu tumpeng nasi putih dan nasi kuning. Tumpeng ini dilengkapi dengan aneka lauk pauk, seperti telur, tahu, tempe, urap, parutan sambal kelapa, dan masih banyak lagi. Menariknya, semua sesaji ditata sedemikian rupa sehingga tampak cantik. Semua makanan ini akan dibawa ke tengah, semua orang kemudian berkumpul dan mendengar pemangku adat membacakan doa. Selesai pembacaan doa, sesaji itu akan dilarung ke dalam kawah dan sebagian dijadikan rebutan oleh warga dengan harapan mendapatkan berkah agar hasil pertanian berlimpah.